dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan, ku ingin Engkau. Lebih dari segalanya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, hadirat-Mu di dalam hidupku dan keluargaku. Ku bersyukur, ku berterima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh berjalan bersama-Mu, dengan tuntunan-Mu, dengan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di
dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh berjalan menikmati hadirat Tuhan. Dalam setiap kesibukan kami, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur. Segala hormat, segala pujian, segala penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Allahku Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, terpujilah Allah, terpujilah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, kau sungguh setia. Ya, aku percaya. Amin. Sering kita salah dalam memahami arti daripada kasih Tuhan hanya karena kita lebih memilih untuk memahaminya menurut pikiran kita sendiri. Sehingga tidak jarang kita mendengar ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tapi berkeluh kesah di dalam hidupnya dengan mengatakan, kalau Tuhan mengasihiku, kenapa harus ada pergumulan dalam hidupku? Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa aku harus menderita? Gitu. Kalau Dia mengasihiku, kenapa Dia tidak bersegera dalam menjawab setiap doa dan seruanku? Itulah keluh kesah yang sering kita dengar dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Dan pada saat saya merenungkan akan alasan daripada keluh kesah mereka, saya akhirnya hanya bisa menemukan satu jawaban bahwa kemungkinan besar mereka memahami kasih Tuhan itu hanya berdasarkan pikiran mereka sendiri saja. Berdasarkan norma-norma yang mereka anggap sebagai sesuatu yang harus, karena itulah yang terjadi di dalam kehidupan keseharian mereka. Bahwa kalau orang yang mengasihi tentu akan berbuat baik, kalau orang yang mengasihi tentu akan selalu mendengar apa yang menjadi permintaan kita. Kalau orang mengasihi kita, maka tentulah
Dia akan bersegera dan tidak berlambat-lambat dalam menolong dan melepaskan kita dari kesulitan yang kita sedang hadapi. Tapi satu hal yang mereka lupakan adalah bahwa kita sedang berbicara tentang Tuhan. Kita sedang berbicara tentang Kristus gitu. Sehingga di dalam kebenaran tentang kasih Kristus, kita harus selalu menyadari bahwa Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia sangat mengasihi kita. Dan kita harus tak percaya bahwa sekalipun sepertinya Dia gitu ya, tidak memberi kepada kita seperti apa yang kita minta, tapi Dia tetap mengasihi kita. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang satu keluarga yang terdiri dari 3 anggota keluarga yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Gitu. Dan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 itu dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi dalam ayat ke-6-nya ini yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dikatakan demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kalau kita membaca 2 ayat ini saja, tentu kita akan bisa berasumsi bahwa kasih Yesus kepada Marta, Maria, dan Lazarus tidak sungguh-sungguh gitu. Sebab kalau Yesus sangat mengasihi mereka, maka setelah Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, adik mereka itu dalam keadaan sakit dan sakitnya keras, maka tentulah yang ada dalam bayangan kita, Yesus akan bersegera meninggalkan kesibukannya di kota yang lain itu untuk pergi ke Betania untuk menemui Maria, Marta, dan menyembuhkan Lazarus. Gitu. Itulah yang ada dalam benak kita. Sehingga pada saat kita membaca bahwa Yesus sepertinya berlambat-lambat, Yesus sepertinya menunda kepergiannya ke kota Betania, kita akan bisa berasumsi bahwa Yesus gak sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tapi satu hal yang luar biasa kalau kita membaca seluruh pasal dari kitab Yohanes pasal yang ke-11, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akhirnya bisa menemukan bahwa kasih Kristus kepada Maria, Marta, dan Lazarus itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah gitu. Yesus tetap mengasihi mereka. Sekalipun Yesus sepertinya tidak menunjukkan akan kesungguhannya, sepertinya Yesus tidak segera memenuhi apa yang menjadi permintaan daripada mereka. Yesus tetap mengasihi, sekalipun apa yang Yesus lakukan sepertinya jauh berbeda dari apa yang menjadi harapan mereka. Dari hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita jadi bisa belajar bahwa di dalam kedaulatannya Tuhan bisa melakukan apa saja yang dipandangnya baik bagi setiap kita anak-anaknya. Tuhan bisa melakukan apa saja yang dianggapnya yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Sekalipun apa yang dipandangnya baik, apa yang dianggapnya sebagai yang terbaik, itu jauh berbeda dengan harapan kita. Tapi satu hal yang kita akhirnya juga bisa kembali pelajari daripada kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kasih Kristus itu tetap bagi setiap kita. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, kadang kita bisa menjadi marah, kita bisa menjadi kecewa, kita bisa menjadi putus asa. Tapi pada saat kita kembali mengingat bahwa di dalam semua yang Tuhan izinkan, Dia mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kebenaran akan tentang kasih Kristus kepada kita, kita akan kembali dihiburkan, dikuatkan, dimampukan, bukan hanya sekedar menerima keadaan yang harus kita jalani, harus kita hadapi, tapi lebih daripada itu, di dalam kasih-Nya, dalam kebenaran akan kuasa kasih-Nya, kita akan dimampukan untuk bisa melewatinya dan bahkan menang atas apapun situasi yang kita harus hadapi dalam hidup kita.
Kasih Kristus kepada Maria, Marta, dan Lazarus tidak berubah. Sekalipun dia sepertinya menunda untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan mereka. Kasih Kristus kepada Maria, Marta, dan Lazarus tidak berubah. Sekalipun bahkan pada saat dia sampai di kota Betania, Lazarus sudah 4 hari dalam keadaan mati. Kasih Kristus kepada Maria, Marta, dan Lazarus tidak berubah. Itu sebabnya dia membuktikan kepada mereka bahwa di dalam kuasa kasih-Nya, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menjawab apa yang menjadi permohonan mereka. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, hanya untuk kebaikan kita. Percayalah bahwa apapun yang Dia perbuat dalam hidup kita, jawaban yang Dia berikan untuk doa dan permohonan yang kita telah naikkan kepada-Nya, semua Dia berikan, Dia kerjakan di dalam kasih-Nya yang besar atas kita. Sehingga kalau Tuhan melakukannya karena kasih, maka bagian kita adalah mempercayai, meyakini bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk setiap kita anak-anak-Nya. Dan hal yang kedua yang bisa kita juga renungkan daripada bagian firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa dalam kasih setia-Nya Tuhan selalu menggenapi apa yang direncanakannya atas hidup kita. Satu hal yang kita harus selalu sadar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa kita ini hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah menetapkan rancangannya atas hidup kita jauh sebelum kita ada. Dia sudah menetapkan jalan-jalan hidup kita, dan jalan-jalan yang Dia telah tetapkan itu semuanya terbuka di hadapannya. Dia melihat bukan hanya hidup kita hari ini, tapi Dia juga melihat hidup kita di tahun-tahun yang ada di depan kita. Semuanya terbuka di hadapannya. Kenapa? Karena Dia yang menulis hidup kita. Kita harus selalu ingat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua adalah untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Sehingga dalam konteks ini kita harus juga meyakini bahwa kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesedihan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan demi pergumulan, saya sangat percaya bahwa Tuhan membuat semuanya itu di dalam kasih-Nya hanya untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Menyempurnakan karyanya dalam hidup kita. Membentuk hidup kita. Mengubahkan kita. Memperbaharui, menyempurnakan hidup kita. Sehingga dalam hidup setiap kita, kasih Tuhan itu menjadi semakin nyata. Kebenaran Tuhan itu menjadi semakin nyata. Kemuliaan Tuhan juga menjadi semakin nyata. Sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa Kristus yang mengasihi kita adalah Kristus yang menyertai kita. Dalam kisah tentang Maria, Marta, dan Lazarus, pada saat Yesus sampai di kota Betania, Lazarus sudah terbaring selama 4 hari di dalam kuburnya. Tapi pada saat Yesus pergi ke sana bersama dengan Maria dan Marta, pada saat Yesus mengatakan kepada mereka untuk menggulingkan batu yang menutup pintu kubur itu. Dan pada saat Yesus mengatakan kepada Lazarus, "Hai Lazarus, bangunlah." Mujizat terjadi. Sesuatu yang kita anggap terlambat, bagi Tuhan tidak terlambat. Sesuatu yang kita anggap sebagai situasi yang tidak mungkin diubah, bagi Tuhan, bagi Kristus tidak ada yang tidak mungkin untuk tidak dapat diubahkannya. Dia membuat mujizat sehingga melalui kisah tentang kebangkitan Lazarus dari antara orang mati, nama Kristus semakin dikenal. Sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Karena melalui kebangkitan Lazarus, Kristus dipermuliakan oleh Bapanya yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kita kasihi. Sekali lagi, satu hal yang kita harus percaya, bahwa di dalam rancangan Tuhan, Tuhan ingin mengerjakan banyak hal yang baik dalam hidup kita. Karena Dia ingin melalui apa yang Dia perbuat,
namanya dipermuliakan. Tapi kadang karena kita kehilangan fokus kita dari Tuhan dan daripada kasih-Nya, akhirnya kita membiarkan hal-hal yang negatif itu menguasai hati pikiran kita yang membuat kita berhenti untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi biarlah pada hari ini, pada saat kita mendengar renungan ini, mari apapun situasi yang kita sedang hadapi, keadaan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahkan sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup kita, ayo arahkan kembali fokus kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam Kristus, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Dan dalam kasih setianya, ayo pilihlah untuk tetap melakukan apa yang benar, yang seturut dengan firman-Nya. Sehingga di dalam situasi yang tidak mudah, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sedang izinkan untuk kita jalani dalam hidup kita pada hari ini, Tuhan tetap dipermuliakan. Kasih Kristus atas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua dikasihi-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Biarlah kiranya pada hari ini Engkau menghidupkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga baik bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengar ya Tuhan akan firman-Mu pada hari ini. Bagi setiap mereka boleh kembali ya Tuhan Engkau membukakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kuasa daripada firman-Mu itu ya Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Dan pada saat mereka menyadari bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan, biar turunlah kiranya ya Tuhan rasa aman yang berasal daripada-Mu, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, kembali memenuhi hati dan pikiran mereka, membangkitkan semangat dalam jiwa mereka, memberi kepada mereka kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, karena mereka tahu, karena mereka percaya bahwa di dalam kasih-Mu yang besar atas mereka, Engkau tidak pernah merancangkan hal yang jahat ya Tuhan. Semua rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau singkapkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Segala pikiran-pikiran yang keliru, segala pemahaman-pemahaman yang keliru, yang selama ini ya Tuhan telah membutakan kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan ubahkan, Roh Kudus ubahkan, sehingga setiap kali kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, betul-betul kami boleh mengerti dengan benar. Kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau sendiri ya Bapa. Sehingga di dalam kehidupan percaya kami, dalam iman kami boleh meyakini ya Tuhan. Kami boleh menaruh iman kami hanya di atas dasar kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengar setiap doa dan seruan daripada setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah pada hari ini dengarkanlah seruan daripada setiap kami. Apapun pergumulan-pergumulan yang kami sedang hadapi, yang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan susah, ya Tuhan secara finansial ya Tuhan, yang sedang bergumul dalam pekerjaan dan usaha mereka. Aku berdoa minta dalam nama anak-Mu Tuhanku Yesus Kristus, biarlah dalam kuasa daripada kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan, Engkau meneguhkan dalam hati mereka, bahwa pertolongan yang daripada-Mu itu sudah Engkau sediakan, sudah Engkau kerjakan ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Biarlah mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, mujizat ya Tuhan, di mana pintu-pintu berkat itu terbuka, kembali dialami oleh setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu
yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya.